selama hati berkat yang diberikan. Tuhan segala yang memulai proses pembelajaran kami pada siang hari ini. Kiranya memberkati proses pembelajaran kami dari awal pertemuan ke akhir. Proses pembelajaran kami pada siang hari ini berjalan dengan baik. Hanya dalam sempurna karena saya berdoa dalam Roh Kudus. Amin. Baik, di sini ada bawa Alkitab. Coba dibaca semua Alkitabnya. Ibu mau lihat, betul nggak kalian bawa Alkitab atau enggak? Ibu, siapa yang nggak bawa Alkitab? Lagi siapa yang nggak bawa Alkitab? Allah berkarya melalui ciptaannya, berarti Allah membuat semua bumi ini begitu indah karena Dia berkarya melalui Dia sendiri membuat bagaimana manusia itu melihat ciptaannya itu keindahan seperti hal itu kira-kira. Ada yang lain selain dari jawaban Daniel? Oke, baik, kita lanjut ya. Pengertian Allah berkarya melalui ciptaannya. Allah adalah pencipta segala sesuatu di langit dan di bumi. Segala ciptaannya menunjukkan kehadiran, kebesaran, dan karya Allah yang penuh kasih. Setiap makhluk hidup dan fenomena alam adalah bukti nyata kebijaksanaan serta kekuasaan Allah. Ciptaan Allah tidak hanya berupa dunia fisik, tetapi juga meliputi manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupanya. Dapat kita baca kitab kita dari kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Siapa dari bawah kitabnya? Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Ayat sudah dapat? Baik, sini mau membacakannya untuk kita sekalian ya. Berfirmanlah Allah berilah kita menjadikan manusia dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di darat, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27 mengatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Semua yang kita melakukan ini kan? Tuhan menciptakan kita. Gak ada sini yang sama-sama perempuan sama-sama laki-laki, gak ada kan? Gak ada, Bu. Kita lanjut lagi. Di sini apa saja sih karya Allah bagi manusia dan dunia? Adapun karya Allah bagi manusia adalah yang pertama itu pencipta, yang kedua itu pemeliharaan, yang ketiga itu keselamatan, yang keempat itu penyertaan dan Roh Kudus, yang kelima itu hukum dan firman Allah, yang keenam ini penyediaan berkat dan perlindungan. Ada di sini yang tidak pernah diberkati Tuhan. Siapa yang berani mengatakan dirinya diberkati Tuhan selalu? Saya bro. Siapa di sini rajin selalu merasa dirinya disertai Roh Kudus? Ada yang diberi Roh Kudus atau tidak ada? Tidak ada ya? Dan di sini ada pun karya Allah bagi dunia adalah penciptaan dunia. Di sini dapat kalian baca dari Kejadian 1 sampai 2. Dan yang kedua itu adalah pemeliharaan Allah semesta. Di sini dapat kalian baca dalam kitab Mazmur 104 ayat 10 sampai 30. Dan yang ketiga itu adalah penebusan dan keselamatan dunia. Ini dapat kita baca dalam kitab Yohanes 3 ayat 16. Yang keempat ini pemberian hukum dan petunjuk. Yang kelima penyertaan melalui Roh Kudus. Yang keenam kasih dan anugerah. Di sini cara Allah berkarya mengubah kehidupan manusia di dunia. Yang pertama itu melalui firman-Nya. Siapa di sini yang sering mendengar firman Tuhan? Setiap hari? Iya, Bu. Siapa di sini setiap hari mendengar firman Tuhan? Setiap minggu? Atau sudah yang setiap hari mendengar firman Tuhan sama hari Minggu itu
Dengarkan itu ya, fokus, fokus, fokus. Fokus. Mendekat. Ini fokus ini. Fokus. Satu tangannya seperti ini, satu yang seperti ini. Buka lebar-lebar tangannya itu. Iya, mendekat ibu bilang mendekat, menjauh bilang menjauh, tangkap ibu bilang ya tangkap. Siapa yang nanti ketangkap, berarti kita hukum dia. Udah tahu? Baik, kita mulai ya, fokus, ya fokus. Mantap. Tidak perlu tegang, relax saja. Kita mulai mendekat, menjauh, menjauh, mendekat, menjauh, mendekat. Langsung bro. Baca, Sekali lagi ya, fokus, relax saja, relax, nggak perlu tegang-tegang. Mendekat, menjauh, 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 mendekat, mendekat, menjauh, mendekat, tangkap. Semua masih fokus? Oke, kita lanjut lagi ya, materi kita ya, sedikit lagi. Habis itu udah bisa pulang. Di sini ada merefleksikan rasa syukur atas karya Allah yang mengubah hidup manusia dan dunia. Ini ada 5 poin. Poin yang pertama itu berdoa. Luangkan waktu untuk berdoa dan mengungkapkan rasa syukur kepada Allah atas segala kebaikan yang telah Ia berikan. Setiap pagi kita berdoa kan? Siapa yang setiap bangun pagi dia berdoa, dia mengucap syukur kepada Tuhan karena masih bangun pagi hari. Nanti Tuhan itu lupa kan membangunkan kita pagi-pagi. Jadi jangan lupa sama Tuhan ya. Setiap pagi berdoa lah. Berdoa. Gini. Oke, kalau siapa nanti lupa masih bangun pagi berdoa, ingat Tuhan nanti lupa bangun kita pagi-pagi dong. Ya bangun lagi dia. Yang poin yang kedua adalah ibadah. Hadirlah ibadah secara teratur untuk memuji dan menyembah Allah. Setiap minggu gereja. Ya Bu. Siapa di sini jalan-jalan ke gereja? Lebih baik rasanya tidur aja di kasur. Lebih baik rasanya main scroll TikTok di kamarnya. Kami TikTok. Berarti ada semua ibadah kan minggu kan? Iya Bu. Minggu depan ibu minta buktinya kalau kalian memang ibadah ya. Harus ada tangannya ya, ada barangnya dari gereja. Yang ketiga itu adalah pelayanan. Gunakan talenta dan waktu Anda untuk melayani sesama. Setiap Sabtu ada pelayanan. Cuma sidangnya yang pelayanan Sabtu. Selainnya malam Minggu, senang-senang. Mana kalian pelayanan? Ini memang ada besarnya. Yang kelima itu adalah, yang keempat adalah bersaksi, berbagi tentang kasih Allah dengan orang lain. Yang kelima itu adalah hidup dengan benar. Tunjukkan rasa syukur Anda dengan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Apakah sesuai kehidupan kita dengan apa yang kita lakukan selama teman kita, perbuatan kita? Udah yang sesuai? Udah sesuai yang perbuatan kita, sama tingkah kita? Ada yang bisa angkat tangan yang sesuai diriku sama tingkah lakuku. Ada Bu. Ini masih banyak kesalahannya. Tadi di sini Bu ada 5 soal. Di sini Ibu ada 5 soal, tapi Ibu mau bagi kelompok ya. Gaya. Baik, di sini Ibu akan bagi kelompok untuk menjawab 5 soal. Satu soal benar, poinnya 10, oke? Jadi kalau cuma 2 soal benar berarti poinnya 20. Ya, Ibu bagi. Nah, ini aja ya, sama ini 1, 2, ini berdua ya. Kenapa? Iya, kalian berempat. Ini lagi berempat.
Satu soal 10. Oke. Satu soal berapa poin? Dan satu. Satu soal 10 poin. Ingat ya, satu soal 10 poin. Baik, kita putar ya. Ibu, gas. Adik-adik kita. Maaf puasa Bu. Apa? Maha puasa. 10 poin ya. Cepat. Cepat, memang. Gas. Cepat. Manusia. Manusia. Yes, 10. Yes. Nah, kalian harus makan dulu ya. Mana dulu? Angkat tangan dulu ya, tapi apa lah ya, biar sama-sama dari kalian. Suram Bu. Putar, diputar. Saya Bu. Manusia tinggal menjawab orang berjalan. 20 poin. Dia gitu loh. Masih. Ini udah gila. Dua soal lagi, masih ada kok. Tidak boleh begitu. Baru 20 poin ya. Apa saja kata-kata dari manusia, guys? Banyak. Saya benar. Saya yang berubah. 20 poin, 20 poinnya. Satu soal lagi. Ini apa? Satu soal lagi. Bu, Apa? kepada kepala. Kepada Iya, kepala. Bu. Yeay, 30 poin. Kasih tepuk tangan dong sama Bu. Yang selesai. Yeay. Oke. Kita masuk ke kesimpulan kita. Kesimpulan kita adalah pada siang hari ini, pertanyaan melalui ciptaannya menunjukkan betapa besar kuasa dan kasihnya sebagai makhluk ciptaan kita memiliki peran penting dalam menjaga dan melestarikan ciptaannya. Dengan demikian, kita tidak hanya memuliakan Allah, tapi juga memberikan kontribusi positif bagi kehidupan di bumi. Pemahaman bahwa Allah berkarya melalui ciptaannya membawa kita pada kesadaran akan keterhubungan kita dengan segala sesuatu di alam semesta. Ini juga mendorong kita untuk hidup selaras dengan alam dan menjalankan tugas kita sebagai ciptaan Allah yang paling sempurna di bumi. Amin. Amin. Baik, cukup sekian materi kita pada siang hari ini. Selamat bertemu minggu depan. Apa ada tugas kita, Bu? Tugas kita besok tidak ada. Minggu depan baru kelas ya. Mungkin banyak tugas kalian dari guru lain kan? Ya Bu. Terima sekali Bu. Jelas. Ada Bu. Kita bersama di dalam doa. Allah Bapa yang berkat surga, bersyukur kami ucapkan Tuhan atas berkat hingga siang hari ini. Kami telah menyelesaikan pembelajaran pada siang hari ini. Semoga